warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini Abah terus berjalan-jalan berada di Dusun Gempol, Desa Bangeran, Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Di mana di belakang beliau ini adalah salah satu makam yang sangat luar biasa, tokoh syiar Islam yang bernama Mbah Yai Gofar, di mana beliau ini termasuk tokoh syiar Islam zaman Mataram kuno atau abad 11. Seperti apa sepak terjang daripada Mbah Gofar dan bagaimana situasi terkini daripada makam beliau di Dusun Gempol, Desa Bangeran, Kecamatan Dawar Blandong. Tentunya sekarang saya sudah bersama ini sepuh ataupun juru kunci yang merawat, yang menjaga daripada makam tersebut. Selamat siang, Mbah. Dengan Mbah siapa? Dengan Mbah Tarman. Kalau boleh tahu Mbah Tarman asli dari penduduk sini ya. Terus lagi Mbah Tarman, sebenarnya siapa sih yang disebut dengan Mbah Syekh Abdul Gofar ini? Seperti siapa sebenarnya beliau ini? Tokoh syiar ya, tokoh syiar. Banyak enggak dari pengunjung yang sering kedatangan ke sini, Mbah? Ya, sering-sering banyak. Banyak. Bilang kabupaten, Pilihan pilkades, caleg, pilek seperti itu ya. Jadi di saat musim pilek atau pencalonan kepala daerah banyak yang kesini untuk mencari berkah, untuk doa bersama atau seperti apa istilahnya seperti itu ya. Mbah siapa tadi? Mbah Tarman ya. Kalau boleh tahu Mbah Tarman, dari mana aja yang pernah datang ke sini Mbah Tarman? Ataukah lokal Mojokerto atau luar kota atau luar pulau? Pasuruan ada. Itu Jawa Barat. Jawa Barat juga ada. Kalau boleh tahu Mbah Tarman, sebenarnya kelebihan dari Mbah Gofar zaman dulu itu apa sebenarnya? Selain syiar Islam, kurang mengerti juga ya. Kurang paham. Nah, Mbah Gofar jadi juru kunci di sini sudah berapa tahun? Pulang ke tahun 2012 niku tak ngandapin niku. Nah, sebelum berarti kanan kirinya 2008 2009 tahun 90 sudah jaga di sini. Kalau boleh tahu Mbah Gofar, siapa lagi yang termasuk ikut andil menjaga di sini atau yang dikhususkan untuk memimpin doa di sini nih siapa sebenarnya? Mbah Tarman atau ada Pak Yai yang lain? Konco-konco jamaah. Konco-konco jamaah. Hari apa aja dikhususkan untuk berdoa di sini? Malam apa? Malam Jumat Pon. Kenapa harus memilih malam Jumat Pon? Dan Mbah Tarman. Waktu itu mitur keterangan ya yang merubung. Dino Rubung. Oke pemirsa, makam daripada Syekh Abdul Gofar di dalam Asmaul Husna, yang Gofar adalah Maha Pengampun. Tentunya beliau dulu juga punya rasa welas asih, rasa sayang setia kepada masyarakat dan warga, terutama rakyat di seluruh Indonesia. Karena beliau ini syiar zaman abad Mataram kuno, dari desa satu ke desa lain, dari kota satu ke kota yang lain, dengan era peradaban yang mungkin sekarang sudah berbeda, sudah beraspal, kemana-mana kita tinggal telepon untuk cari ojek ataupun apa ada. Sedangkan zaman dahulu harus berjalan kaki pemirsa, apalagi ini di tengah-tengah hutan makam ini, jauh dari kota, jauh dari jangkauan angkota atau angkutan kota ataupun angkutan umum. Kalau boleh tahu Mbah Tarman, di antara sekian banyak orang, pernah enggak di sini yang mengalami mungkin kerasukan ataupun apa selama berkunjung berziarah? Tidak ada gitu. Kalau boleh tahu pantangan-pantangan yang tidak boleh diterjang di sini ini apa aja Mbak Tarman? Mungkin pesan dari tokoh-tokoh ini sepuh yang lain. Mungkin tidak boleh. Mungkin tidak ada pesan, mungkin tidak boleh berpacaran di sini dan sebagainya. Gitu. Yang penting kesini harus niatnya tulus bersih Mbak Tarman gitu. Nah,
Kalau nggak salah dengar tadi sempat dipimpin oleh Pak Yai siapa yang sering ke sini? Iya muslim. Pak Yai Muslim itu dari mana? Ada. Dari Pacet pemirsa. Saya bayar kusen. Irigasi itu. Jadi selain Mbah Tarman pemirsa, ada lagi yang memimpin acara di sini yang mungkin dianggap mungkin di atasnya Mbah Tarman ini ya. Yai yang di atasnya Mbah Tarman ini namanya Pak Yai Muslim dari Pondok Pesantren Padat. Pondok Pesantren Pacet pemirsa. Pesantren Ulum Pacet. Beliau kesininya setiap hari apa? Jumat Pon juga. Bulan apa? Ya, kadang-kadang buat mesti jahit. Enggak mesti juga. Sewaktu-waktu datang ke sini. Kesini ini bersama rombongan atau sendiri? Satu keluarga. Satu keluarga. Santri-santrinya ikut enggak? Kadang ini ikut. Kadang ikut. Terus kalau boleh tahu untuk gubuk ini yang dipakai pesarian daripada Syekh Abdul Ghaffar ini dulu dibangun tahun berapa ini? Tahun 2012. 2012. Terus yang di belakang ini kok ada pendopo ini? Nah ini dibangun sama untuk membangun itu renovasi ini. Oh, lah ini untuk membangun ini dana dari mana? Kalau nggak buat apa, nggak masyarakat ini Probolinggo. Dari pengunjung. Iya. Luar biasa pemirsa, mungkin salah satu pengunjung dari Probolinggo setelah di sini mungkin setelah berdoa ataupun bahasa Jawanya semedi pemirsa mencari barokah mencari petunjuk, mungkin keinginannya berhasil, punya nadar, punya keinginan pengen membangun pendapa atau merawat makam ini dengan baik sehingga saat ini sudah dibangun ada tempat berteduh lebih nyaman bagi para pengunjung yang ke sini, lebih nyaman, lebih tenang lagi. Iya Mbak Tarman, saya tanya lagi. Pengunjung yang di sini ini kan jauh dari toko, jauh dari desa Mbak Tarman. Kalau mereka mau, maaf ini, kalau mau cari apa keperluan pribadi itu gimana? Ya betul ya Mbak Bawa sendiri-sendiri. Nah, banyak juga yang bermalam di sini Mbak Tarman ya. Nggih, ngantos nek sedang niki ndok. Kuwi niki lho, ngene lumpur niki lho. Oh, Sidoarjo. Ngantos Bermalam-malam, berhari-hari. Itu. Ada yang sampai nginep berhari-hari enggak Mbak Tarman di sini? Mboten. Enggak ada, hanya semalam-semalam aja rata-rata. Terus ada enggak yang kesini datang mungkin pengen berobat, pengen ketemu obatnya selama ini kemana-mana? Ada enggak seperti itu? Kadang-kadang wonten. Kadang-kadang ada. Untuk masuk ke makom ini harus ada izin daripada Pak Yai Khalil Muslim itu tadi. Enggak juga bebas ya. Yang penting tujuannya baik untuk berdoa ya. Luar biasa. Oh, kalau boleh tahu Syekh Abdul Ghaffar ini punya teman lagi atau saudara lagi enggak di tanah Jawa ini? Nek temane niku Kak niki teng negara kami teng Bajenggot niku wonten. Mbah Jenggot. Di Mojoroto daerah mana ini? Mriku Jawar Blanduk juga. Jetis. Jetis Mojokerto. Mbah Jenggot nggih. Ada lagi yang lain saudaranya mungkin? Enten malih teng daerah mriki. Nggih. Daerah Sepumpun nek Menurut cerita. ceritane Yai niku teng niku dapat Mbah Ronggon. Mbah Ronggon dapat. Juga di Jawar Blandung sini. Juga ada pepundenya seperti ini ya. Kampung. Sudah direhab juga ya. Ada lagi Mbah siapa? Belum paham. Tidak paham. Kalau yang di Madura tadi siapa? Tandur. Mbah Tandur ini siapa? Nyai Tandur ini. Dengan Syekh Abdul Ghaffar pernah apa? Dereke Saudara kandung. Tandur. Juga syiar Islam. Makamnya ada di Madura. Madura mana kalau boleh tahu Mbak? Luar biasa, jauh sekali. Jadi Nyai Tandur ya. Nyai Tandur ini adalah salah satu saudara daripada Syekh Abdul Ghaffar. Dimakamkan di daerah Sumeneb, Madura, pesisir paling timur sendiri. Celai Syekh Yusuf. Kalau boleh tahu ini Pak Tarman, apa sih yang Pak Tarman harapkan dari pemerintah daerah, provinsi ataupun pusat dengan adanya ini termasuk wisata religi ya? Tempat untuk berziarah. Apa yang diharapkan dari pemerintah? Mungkin jalannya diaspal atau gimana? Dicor Pak, mangke Dicor. pada umumnya dicor. Pengennya dicor ya kalau bisa biar pengunjung lebih nyaman ya. Aman. Bisa nyampe ke sini aksesnya, sedangkan ini di tengah hutan. Oh ya, ada lagi yang mau ditanya Mbak Tarman. Dari beberapa pengunjung yang mungkin pernah bermalam di sini,
pernah nggak ditampaki sesuatu yang ganjil atau berwujud apa di dalam di sini ini selama di sini? Ya nggak paham Menurut cerita itu cerita kadang-kadang itu punya macan macan, harimau, misalnya harimau putih, hitam, loreng, putih. harimau putih. Itulah pemirsa perbedaan orang zaman sekarang dengan zaman dahulu. Jika tokoh syair zaman dahulu, karena beliau ini rata-rata daimul wudu, pemirsa, mensucikan wudu. Setiap kotor sedikit aja ambil air wudu lagi. Sehingga beliau ini didampingi oleh para punggawa atau balang yang sangat luar biasa. Dan rata-rata dari tempat religi satu ke religi yang lain, rata-rata ceritanya pasti ada macan putih atau harimau putih, harimau loreng, harimau hitam, dan berbagai jenis yang lainnya. Tapi kenapa manusia yang sekarang, tokoh syair yang sekarang tidak ada yang dampingi siapa-siapa? Tentunya kembali kepada diri kita pribadi masing-masing, bersih dan tidaknya hati kita. Kita percaya bahwa gaib itu ada, cuma kita tidak boleh meyakini bahwa kekuatan gaib melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pemirsa bincang-bincang kita dengan Mbah Tarman, tokoh bini sepuh atau pepundian yang ada di makam Syekh Abdul Ghaffar, tepatnya di Dusun Gempol, Desa Bangeran, Kecamatan Ndawar Blandong, Kabupaten Mojokerto. Bagi pemirsa YouTuber yang mau datang ke sini, ini arahnya bulat-bulat agak ribet pemirsa. Cukup memakai Google Map, diketik makam Syekh Abdul Ghaffar, bisa nyampe di sini. Ini tadi kita dari Abah Cerpas saja sempat nyasar YouTube-nya ke sana, Google Map-nya ke arah kampung sebelah. Alhamdulillah ketemu dengan seseorang, kita akhirnya bisa nyampe ke sini. Dan jangan lupa membawa bekal sendiri-sendiri pemirsa. Di sini tidak ada toko, tidak ada kantin, tapi kalau musola besar ada di sini. Bagi yang mau sholat menjalankan kewajiban 5 waktu, bisa ada di samping daripada makom ini ada musolanya. Nun wal kolami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Pemirsa, itu tadi sedikit bincang-bincang kita dengan Mbah Tarman berada di dalam lokasi makom langsung. Alhamdulillah kita bisa masuk dan diizinkan oleh Mbah Tarman langsung di sini. Pesan Mbah Tarman kepada masyarakat yang di luar, jaga diri baik-baik. Bahasa Jawanya begaget uget-uget mel-melo sak dulito. Segala ajakan hasutan fitnah yang mengajak kepada hal yang tidak benar, mel-melo sak dulito, tetap berpegang teguh kepada iman, tawakal, akhlak yang baik kepada Allah. Adanya syahadat penetap penoto agama menjadikan diri kita lebih tawadhu, lebih istiqomah dalam bersikap. Bagaimana cara kita bisa menyikapi permasalahan yang ada dengan tulus, ikhlas, legowo, dan qanaah, seperti yang pernah beliau siarkan di seluruh negeri Nusantara. Pemirsa, 1000 perkataan tanpa adanya suatu tindakan dari dalam pribadi kita tidak akan pernah mengubah kehidupan kita yang menjadi lebih baik. Keegoan adalah musuh terberat daripada hawa nafsu kita pribadi. Musuh terbesar bukan orang lain, tapi keegoan kita yang paling dalam, kekerasan hati kita dalam berpikir, sehingga menjadikan kita tidak qanaah ataupun tidak semeleh menjadi lebih baik. Guru itu bukan siapa-siapa, bukan ustadz, bukan yai, ataupun bukan paranormal dan dukun, tapi pengalaman kita yang paling baik kita jadikan guru untuk menjadi lebih baik lagi.
carilah kita kebaikan dulu, baru kita menemukan suatu kebenaran. Baik buruk haknya manusia di dunia, benar dan salah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih tahu. Salam religi, Abah Indopres, jalan-jalan. Terima kasih Mbak Tarman.